Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengupdate market secara teknikal dan juga fundamental ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai struktur internal dan eksternal. Nah, di sini ada update yang menarik ya jika teman-teman sudah melihat video yang kemarin, yaitu ini adalah hasil dari yang kemarin. Jika teman-teman itu memperhatikan pergerakan Sol, nah di sini teman-teman sukses ya mengambil setup buy-nya. Nah, teman-teman sudah gain sekitar 17%. Nah, sekarang yang terjadi adalah targetnya sudah tercapai dan menunggu konfirmasi untuk short atau penurunan. Nah, nanti kita akan coba bahas lagi ya Sol karena chartnya kebetulan sedang menarik. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas fundamental yang terjadi di minggu ini. Oke, langsung saja. Nah, di sekarang kita bisa cek di investing. Kita menggunakan, jangan lupa untuk ubah jamnya dulu ya. Kita menggunakan GMT plus 7. Nah, untuk hari ini newsnya itu di pagi hari di sesi Asia ada dari Cina ya. Nah, di sini Cina ada news GDP dan lain-lain. Nah, nanti di siang harinya ada news dari Inggris atau GBP, itu mereka ada CPI. Lalu di sore hari ada Euro, di Euro juga ada CPI. Lalu dilanjut malam itu ada news dari US, yaitu newsnya retail sales. Dan yang terakhir ini ada news dari Kanada. Dan juga nanti malam jam 9.30 itu ada news crude oil, atau usoil. Nah, jadi hari ini sebenarnya di tiap-tiap sesi lumayan padat ya newsnya. Nah, untuk teman-teman yang trading di pair-pair tersebut, jangan lupa untuk sering-sering cek di jam-jam news ya. Nah, oke, ini untuk newsnya. Nah, sekarang kita highlight itu news dari USD. Di sini USD nanti forecastnya adalah good USD karena lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa pantau ya nanti di jam 7:30 itu kemungkinan akan ada volatilitas di market. Oke, sekarang kita akan coba untuk bahas Bitcoin ya. Nah, kita akan bahas dari time frame weekly. Nah, oke. Jadi ini adalah closing candle weekly dari Bitcoin, di mana kemarin itu candlenya hanya melakukan sweep liquidity ya. Nah, di sini sweep liquidity, dia juga melakukan sweep liquidity yang ini. Nah, lalu ditutup dengan posisi hijau. Nah, sayangnya close hijaunya ini tidak sekalian close di atas 88 atau 89. Jika Bitcoin ini berhasil close di atas 88 atau 89, ini akan sangat bagus untuk kita yang trading spot karena potensinya Bitcoin akan condong untuk bullish. Nah, bisa ke testing ke 90-an lagi. Nah, itu jika posisinya kemarin dia closing di atas 88 atau 89. Nah, karena dia tidak berhasil close di atas sana, maka di sini kita cek dulu. Nah, kita bisa menandai ini adalah PWH ya, atau previous weekly high di daerah sini. Nah, itu udah diambil semalam. Nah, jadi ekspektasinya ketika PWH ini sudah diambil, maka akan ada koreksi dulu di market. Nah, ini adalah PWH-nya. Hapus dulu yang ini. Nah, jadi di weekly kita dapat infonya adalah previous weekly high-nya atau titik tertinggi mingguan sudah diambil ya. Nah, kita coba cek daily. Nah, sebenarnya untuk daily ini tidak ada perbedaan ya. Nah, di sini jika kita melihat strukturnya, di sini dia masih sweep, lalu di sini dia sweep juga. Nah, jadi memang untuk teknikalnya itu masih belum clear bos atas ataupun bos bawah. Nah, ini untuk daily. Nah, teman bisa cek jika di dailynya kemarin itu closingannya justru malah merah dengan body candlenya itu close di bawah nih. Nah, ini. Nah, jadi ekspektasi kita pergerakan hari ini Bitcoin itu kenaikannya hanya retest sebelum melanjutkan penurunan. Nah, ini adalah ekspektasi kita ya berdasarkan closing candle daily. Nah, di daily belum ada, lalu kita ke H4. Kita cek dulu H4-nya. Nah, ternyata di H4 ini ada struktur yang jelas. Jadi ini adalah bos terakhirnya. Nah, di sini ya. Ini belum sah bosnya di sini. Nah, ini adalah
bos terakhirnya. Jika ini bos terakhir, maka titik-titik tertinggi high yang ini menjadi valid high. Nah, jadi ketika seperti ini berarti ekspektasi kita bahwa Bitcoin ini sangat mungkin untuk mengalami koreksi nih. Nah, ini adalah supply terakhirnya dia. Nah, dari H4 ini teman-teman bisa cek nih, kira-kira Bitcoin akan lanjut naik ke atas atau malah koreksi dulu. Nah, konfirmasinya nanti itu jika H4 close di bawah 83 ini. Nah, jika dia close di bawah ini, maka potensinya Bitcoin akan melanjutkan penurunan di ini ada WVG ya, sekitaran 80.000. Nah, ini adalah area menarik. Nah, jadi ini adalah view dari Bitcoin untuk LTF-nya ya. Lalu kita cek di H1. Nah, di H1 ini tampak jelas ya. Jadi, teman-teman tinggal cek. Ini adalah key level Bitcoin. Jika Bitcoin berhasil close di bawah 82.900 seperti ini, maka ekspektasinya adalah Bitcoin berpotensi untuk melanjutkan penurunannya. Nah, ini adalah gambaran atau mapping dari Bitcoin. Nah, penurunan ini akan valid jika key levelnya di break ya. Nah, jadi teman-teman jika ingin sell itu pastikan dulu key levelnya di break. Jika key level belum di break, maka jangan di sell duluan, kecuali teman-teman mendapatkan konfirmasi di LTF-nya, misalkan di M5 atau M15 gitu. Nah, itu baru boleh ya. Nah, oke. Jadi ini adalah update dari Bitcoin. Sekarang kita akan mencoba untuk update dari Sol atau Solana. Nah, di sini teman-teman kemarin melihat bahwa kita sudah menandai bahwa Sol ini majornya itu adalah bearish ya. Nah, bearish, tetapi kita bisa melakukan buy dengan catatan untuk mengambil sell. Nah, di sini sudah sampai di target sellnya. Apakah kita bisa langsung sell? Jawabannya belum ya. Nah, di sini belum ada konfirmasi yang bagus. Nah, hanya saja memang secara Fibo dia sudah masuk. Nah, sekarang tugas kita adalah kita melihat reaksi dia di zona supply ini. Nah, kita bisa cari konfirmasinya di H1. Misalkan di H1 ini, nah ini jelas ya. Misalkan ini H1-nya dia sweep liquidity. Nah, lalu ini adalah konfirmasinya. Nah, di sini belum sah ya konfirmasinya. Jadi masih berupa wick aja. Nah, nanti ini harapan kita jika Sol ini closingnya begini, nah, kita akan mendapatkan konfirmasi sell. Nah, lalu di sini teman-teman bisa sell untuk Solana. Nah, untuk sekarang sih perkiraannya masih ada di kisaran ini ya. Ini adalah order block terakhirnya Solana. Nah, di sekitaran 132. Nah, 132 sampai 134. Nah, jadi ekspektasinya selama Solana nanti itu dia tidak close di atas 137, nah, dia naiknya hanya retest lalu untuk turun. Nah, ini adalah outlook dari Solana. Oke, kita sudah bahas Bitcoin dan Solana. Sekarang kita akan coba bahas sedikit gold ya. Market gold ini cukup menarik karena terus ATH ya. Nah, di weekly teman-teman bisa cek ya bahwa market gold ini sangat-sangat bullish. Nah, ini hyper bullish ya karena dia candlenya cukup signifikan, Marubozu bullish. Nah, untuk target sendiri kita ini sudah banyak target yang di break ya. Nah, misalkan kita menggunakan Fibo pun, nah kita bisa pakai Fibo di sini misalkan. Nah, ini gold sudah mencapai di Fibo Extreme di sekitar 3280-an ya, 3280-an. Nah, ini adalah Fibo Extreme-nya. Kita akan coba cek di LTF-nya. Nah, karena kalau HTF ini tidak ada konfirmasi apa-apa ya, karena candlenya masih bullish. Nah, ini struktur terakhirnya yang kelihatan di daily ya. Nah, teman-teman bisa cek ini. Di sini kita bisa menggunakan metode, misalkan kita menggunakan SMC ini adalah bos terakhirnya ya. Di sini adalah bos terakhir, berarti titik terendahnya ini adalah valid low-nya. Nah, ini valid low. Nah, trading range kita untuk gold berarti di sini ya. Kita cek dulu apakah sudah mentok atasnya. Nah, di sini bisa sedikit kita extend ya, bahwa target kenaikannya gold itu ada di sekitar 3290-an. Nah, ini adalah berdasarkan Fibo eksternal atau Fibo extension. Nah,
Dari sini sebenarnya ini di H4 teman-teman tidak menemukan setup apa-apa ya, karena memang posisinya ini adalah strong bullish. Teman-teman bisa lihat ini momentumnya sangat kencang sekali ya ini. Nah, yang teman-teman bisa lakukan adalah trading di low time frame. Nah, misalkan ini. Nah, jika di H1 ini masih enak ya. Jadi misalkan teman-teman menggunakan H1, ini masih bos terakhirnya, berarti selama gold itu tidak close di bawah 3180-an, nah 3190 lah ya, ini maka masih bullish. Nah, misalkan nanti teman-teman pantau di POI sini. Nah, ini kan ada POI nih di sini, di area ini. Nah, nanti kalau teman-teman dapat konfirmasi, nah bisa melakukan buy ya. Nah, ketika di sini buy, ketika dia break, maka teman-teman mendapat konfirmasi sell. Nah, teman-teman sell di sini. Nah, pilihannya itu. Jadi antara teman-teman buy di POI ini atau teman-teman sell setelah break key level. Intinya apapun itu teman-teman harus menggunakan konfirmasi ya, karena di tengah market yang seperti ini itu sangat bahaya jika kita open posisi tanpa konfirmasi. Oke, mungkin cukup sekian bahasan kita tentang update market kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.